Akhir-akhir ini Anda susah membeli sesuatu padahal harga barang murah. Anda diharuskan menabung padahal beberapa keperluan pokok sangat mendesak untuk dipenuhi. Saat berada dalam kebingungan, Anda melihat media sosial dan menemukan cara menghasilkan uang singkat dalam waktu yang cepat. Biasanya Anda akan menemukan pesan yang mengklaim bahwa dengan depo beberapa puluh ribu saja, hasil ratusan ribu atau jutaan bisa Anda dapatkan. Hati-hati. Mereka sedang mempermainkan psikologis Anda. Bagi yang belum tahu caranya agar bisa menolak keinginan bermain judi online, materi dalam video ini bisa Anda jadikan tameng. Bagi yang sudah masuk terlalu dalam, silakan pelajari sistem dalam video ini untuk keluar dari jeratan judol. Belum terlambat untuk menyelamatkan diri Anda dan keluarga Anda. Di hari ini kita sedang mengalami turbulensi ekonomi yang cukup kencang. Bisa terlihat dari deflasi yang paling rendah sepanjang 25 tahun terakhir hingga indeks harga saham gabungan yang turun curam imbas dari keputusan pemerintah melaksanakan efisiensi anggaran yang ketat. Di ranah masyarakat, beberapa isu dan realisasi PHK bahkan sudah bergulir mengikuti dari kondisi terkini. Namun sayangnya, kredit dan angsuran Anda masih bernilai tetap. Syukur-syukur masih fix, tapi kalau floating, maka semakin besar juga uang yang dikeluarkan di masa ini. Bagi yang sedang berkuliah, kemungkinan naiknya uang kuliah karena efisiensi anggaran juga telah disampaikan oleh Mendikti-Saintek. Situasi ini menimbulkan keputusasaan bagi orang-orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Mitigasi bencana ekonomi belum sempat diterapkan dan kini terjepit dalam situasi yang mendesak. Ketika angka-angka di rekening tak lagi cukup untuk menutupi biaya hidup yang semakin mahal, di titik itu, pikiran pun mulai mencari jalan pintas. Untuk bisa meminimalisir kehilangan yang lebih dalam, secara naluriah manusia akan mengambil risiko yang lebih besar, apalagi jika itu menyangkut harkat hidup yang lebih luas. Secara ilmiah ini disebut sebagai prospek teori. Penelusuran Anda berfokus pada segala macam cara untuk menghasilkan uang, lebih banyak terkhusus pada ranah media online misalkan. Ikut Facebook Pro, menjalankan affiliate online, Google AdSense hingga informasi depo yang sedikit mendapatkan keuntungan berlipat. Anda setidaknya pernah melihat ada ads di Instagram atau Facebook tentang website judul yang menjanjikan kemenangan 100%. Dengan visual meyakinkan sembari menenteng uang segepok dan kadang-kala dipromosikan langsung oleh para influencer. Reaksi Anda menjadi ragu, berbagai pertanyaan pun memenuhi kepala yang semuanya mengarah pada kebenaran informasi yang saat ini Anda baca. Saat dicoba iseng-iseng, depo sedikit tiba-tiba menang. Harapan mulai muncul nih, dan Anda mulai menyetor saldo lebih banyak. Akhirnya menemukan solusi instan terhadap permasalahan keuangan yang sedang dialami. Ilusi finansial kini merebak di pikiran Anda. Anda telah mencoba judi online. Judi online tidak melulu tentang keserakahan. Banyak juga yang berangkat dari keputusasaan. Pemilik judi online ini tahu kebutuhan tersebut, apalagi saat tawaran modal kecil untung besar muncul di ponsel. Bagaimana bisa menolaknya? Saat ini Anda sedang berada pada fase escapism behavior, perilaku melarikan diri dari realitas dengan mencari solusi instan. Namun yang paling buruk adalah setelah ini, ketika menang kemudian depo lagi tapi kalah, akan ada perasaan tidak terima dan berpikir Dewi Fortuna mungkin akan datang di permainan berikutnya. Pola ini akan berulang lagi dan lagi, berpikir bahwa keberuntungan akan datang jika saya bertahan lebih lama. Jebakan psikologis ini akan sangat berbahaya jika Anda tidak segera sadari. Loss aversion, kondisi ketika manusia lebih sulit menerima kekalahan dibandingkan menikmati kemenangan. Yang awalnya berangkat dari keputusasaan, kini berubah menjadi lingkaran setan. Orang yang awalnya hanya ingin keluar dari kesulitan finansial, kini justru tenggelam lebih dalam. Uang yang dikejar untuk menyelesaikan masalah malah menciptakan masalah baru. Ini bukan lagi sekedar perjudian, ini adalah sistem yang memanfaatkan ketakutan dan harapan manusia untuk mengambil lebih banyak daripada yang kita berikan. Uang yang diberikan oleh pemain judi online mencapai angka yang fantastis. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dalam 3 bulan pertama 2024 telah menyentuh angka 600 triliun dan nilai ini 2 kali lipat dari stabilitas fiskal yang ingin ditarget pemerintah melalui efisiensi anggaran yang sedang dilaksanakan sekarang. Dengan kata lain, judi online juga menjadi salah satu penyebab krisis ekonomi kita di tahun ini. Mereka yang terjerat dalam judi online seringkali menemukan dirinya dalam lingkaran yang sulit diputus. Kekalahan pertama bukan menjadi peringatan, melainkan justru menjadi pemicu untuk terus bermain. Ada dorongan psikologis yang kuat, dikenal sebagai gambler's fallacy,
di mana pemain percaya bahwa kekalahan beruntun berarti kemenangan akan segera datang. Mereka merasa perlu bertaruh untuk mengembalikan uang yang telah hilang, tanpa menyadari bahwa sistem judi online dirancang untuk memastikan bahwa peluang selalu berpihak pada bandarnya, bukan pada pemain. Setiap kali kalah, rasa frustasi dan ketidakmampuan menerima kerugian semakin meningkat, membuat orang-orang itu menjadi lebih agresif dalam bertaruh. Dalam banyak kasus, ada yang mulai mengorbankan keuangan pribadi, menggunakan tabungan, menjual aset, bahkan meminjam uang demi mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk menang. Tapi, alih-alih keluar dari keterpurukan, justru semakin dalam terjerumus ke dalam jurang yang lebih gelap. Seiring waktu, tekanan finansial ini juga berdampak pada hubungan sosial mereka. Perselisihan dengan keluarga semakin sering terjadi, kepercayaan hancur, dan dalam banyak kasus, mereka kehilangan dukungan dari orang-orang terdekat. Lebih buruknya lagi ketika semua sumber dana telah habis, orang-orang mulai mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Dan seringkali, ini berarti melanggar hukum. Ada banyak kasus di mana individu yang awalnya hanya bermain untuk bersenang-senang, akhirnya beralih ke pencurian, penipuan, atau bahkan aksi kriminal lainnya demi mendanai kecanduan mereka. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu tersebut, tetapi juga meresahkan masyarakat luas. Secara pribadi, korban judi online menjadi runtuh karena tumpuan keuangan yang harusnya dapat digunakan demi keluarga musnah tidak bersisa. Dalam kondisi yang sangat membingungkan, ada yang berakhir stres, serta ada yang mengakhiri hidup kerabatnya dan mengakhiri hidupnya sendiri. Dan ada juga yang terpaksa mengakhiri hidup pasangannya karena sudah kehabisan akal, karena terlalu kecanduan judi online dari uang yang seharusnya digunakan untuk keluarganya. Teror judol itu tidak berakhir pada mereka yang putus asa ataupun keserakahan mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Walaupun telah diblokir oleh Komdigi hingga 5,7 konten judol, pemain judi online ini terus berkembang bahkan lintas generasi. Pemilik judol adalah orang-orang yang memiliki modal besar. Berbagai cara dilakukan untuk menggait pemain baru atau memaintain pemain lama. Mulai dari influencer yang terang-terangan mempromosikan judol, iklan yang menyusup dari backlink blog, website, hingga judi online yang menyamar menjadi game online. Karena hal ini, sebanyak 2% pemain judi online merupakan anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun, atau sebanyak 80.000 orang berdasarkan data PPATK pertengahan tahun lalu. Untuk tahun ini bagaimana? Kemungkinannya hanya dua, kemungkinan pemainnya berkurang, atau kemungkinan pemainnya bertambah. Maka dari itu, sebaiknya Anda mulai rajin nih mengontrol kegiatan anak-anak atau keponakan Anda dengan ponsel yang mereka pegang. Kebutuhan dan keinginan seringkali menjadi dua hal yang sulit dibedakan, terutama ketika dihadapkan pada tekanan ekonomi dan ketidakpastian hidup. Kebutuhan sesuatu yang sangat esensial bagi kelangsungan hidup, seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Sementara itu, keinginan bersifat subjektif, muncul dari dorongan emosional dan sosial, yang seringkali didorong oleh persepsi akan kebahagiaan instan ataupun status sosial. Ketika seseorang berada dalam kondisi terdesak, misalkan mengalami kesulitan finansial, batas antara kebutuhan dan keinginan menjadi kabur. Judi online dalam konteks ini seringkali dipersepsikan sebagai jalan keluar dari masalah ekonomi, sebuah peluang untuk mendapatkan uang dengan cepat. Padahal ini hanyalah ilusi. Harapan untuk menang menutupi fakta bahwa judi online dirancang untuk membuat pemain kalah lebih banyak daripada menang. Jangan sampai Anda masuk ke dalam perangkap ini, tapi jika berbicara perangkap, tentu ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk lepas dari jeratan ini. Pertama, diperlukan kesadaran finansial yang bisa dimulai dari membuat perencanaan yang jelas antara kebutuhan atau keinginan. Di satu sisi, selalu mempersiapkan dana darurat, sehingga tidak mudah tergoda jika bertemu dengan solusi instan seperti judi online. Kedua, melaksanakan hal yang tidak mudah sebenarnya dilakukan, namun membawa efek yang signifikan bagi perekonomian kita masing-masing. Kita terapkan delay gratification atau menunda kepuasan. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa orang yang mampu menunda kepuasan cenderung memiliki kehidupan yang lebih stabil, serta memahami bahwa kesuksesan finansial itu datang dari kerja keras dan perencanaan. Datang dari sesuatu yang sangat rasional, bukan dari judi online. Ketiga, edukasi. Berikan pemahaman mendalam pada diri terkait fenomena judi online yang lebih banyak mendatangkan negatifnya. Sudah banyak berita, jurnal, ataupun informasi yang bisa Anda akses dengan mudah melalui ponsel Anda. Serta ajak siapapun, kerabat Anda yang sekiranya memerlukan bantuan untuk bisa lepas dari judi online untuk dapat menyaksikan video ini.
Mari bersama kita bergandengan tangan dengan daya upaya yang kita miliki untuk saling menyelamatkan kondisi perekonomian kita masing-masing. Walau hanya sebatas mengirimkan link share informasi yang siapa tahu akan sangat berguna bagi yang lainnya. Keempat, lingkupi diri dalam kondisi lingkungan dengan sistem pendukung yang kuat. Permasalahan ekonomi yang dialami dalam sebuah keluarga, sebaik mungkin jangan diselesaikan sendiri. Ngobrol, berbicara, curhat dengan pasangan Anda, dengan orang yang Anda percaya, dengan ahli yang mengerti prinsip ekonomi. Mulai bangun ekosistem yang benar-benar positif, dan pada akhirnya kita akan mampu membentengi diri kita dari kebutuhan instan seperti judi online. Kelima, ini terkhusus kepada pihak regulator seperti pemerintah, platform digital, maupun perbankan untuk membatasi transaksi ke situs judi online. Blokir lebih banyak lagi temuan situs judol maupun iklannya dan mulai berlakukan hukuman yang tegas bagi pelaku dan penyedia judi online untuk mengurangi aksesibilitasnya. Jangan lagi ada main mata terhadap kasus ini seperti yang terjadi di akhir tahun 2024. Jika Anda memiliki pendapat lain yang dapat digunakan untuk menyelamatkan saudara-saudari kita dari jeratan judi online, ataupun ingin berbagi kisah terkait hal ini, silakan ramaikan kolom komentar. Kita jadikan ini wadah untuk saling bertukar pendapat, dan siapa tahu, ada yang bisa terbantu dari ketikan Anda di saat ini. Dan selalu ingat, jalan menuju kestabilan ekonomi bukanlah dengan mengambil risiko besar demi keuntungan cepat, tetapi dengan disiplin, perencanaan matang, dan kesadaran akan jebakan yang bisa menghancurkan masa depan kita. Saya Brigong Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.